Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidi dengan NPM 20125055. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Hadis Mutawatir dan macam-macamnya dan kedudukannya dalam berhujjah. Pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir berasal dari isim fa'il mushtaq dari at-tawatur yang berarti tatabu, datang berturut-turut dan beriringan satu dengan yang lainnya. Ada juga yang mengartikan secara bahasa mutawatir itu adalah syai'ul ati marratan ba'da ukhra, sesuatu yang datang berkali-kali. Adapun secara istilah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dari banyak periwayat tanpa terhingga, sehingga mencapai batasan yang tidak mungkin kebiasaan sepakatnya mereka untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir: diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Yang kedua, adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Artinya, jika salah satu dari tingkatan itu ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sanad mutawatir, tetapi disebut sanad ahad. Jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Kemudian yang terakhir daripada syarat hadis mutawatir adalah sandaran hadis yang disampaikan harus berdasarkan tangkapan panca indera. Biasanya dalam periwayatannya menggunakan kalimat kami mendengar, kami telah melihat. Adapun sandaran mereka dengan akal, maka tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mutawatir lafzi namanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, memiliki lafaz dan makna yang sama, atau juga hadis yang mutawatir riwayatnya pada satu lafaz. Contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya menyiapkan tempatnya di neraka. Menurut Zainuddin Al-Iraqi, hadis ini selapas telah diriwayatkan lebih dari 70 orang sahabat. Tapi yang semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi. Yang kedua daripada macam-macam hadis mutawatir adalah mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari beberapa hadis yang diriwayatkan dengan lafaz berbeda, tetapi apabila dikumpulkan mempunyai makna umum yang sama. Contoh, ma rafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi hatta ruya bayadu ibtaihi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Artinya, konon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam berdoa selain dalam doa salat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Menurut penelitian As-Sayuti, hadis yang semakna dengan hadis ini telah diriwayatkan dari Nabi sekitar 100 macam hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa dalam berbagai kesempatan. Dan setiap hadis tersebut berbeda kasusnya dari hadis yang lain. Sedangkan setiap kasus belum mencapai derajat mutawatir, namun bisa menjadi mutawatir karena adanya beberapa jalan dan persamaan antara hadis-hadis tersebut. Yaitu apa? Yaitu tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Yang ketiga adalah mutawatir amali, yaitu amalan agama yang dapat diketahui dengan mudah dan telah mutawatir di antara kaum muslimin mulai dari para sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai pada generasi kita sekarang, bahwa Nabi mengerjakannya atau
memerintahkannya. Contoh, hadis mutawatir amali. Shollu kama ra'aitumu usolli atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Telah menjadi ijma para ulama, semua itu terbuka dan disaksikan oleh orang banyak, sahabat, dan kemudian diriwayatkan secara terbuka oleh sejumlah besar kaum muslimin dari masa ke masa. Faedah hadis mutawatir. Hadis mutawatir memberikan faedah ilmu daruri. Artinya apa? Yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat. Sesuatu yang diberitahukan mutawatir karena ia membawa keyakinan yang qat'i, artinya pasti, dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi mutawatir. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peneliti terhadap rawi-rawi hadis mutawatir tentang keadilan dan kodobitannya tidak diperlukan lagi, karena kuantitas atau jumlah rawi-rawinya mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadis mutawatir. Adapun terakhir adalah kedudukan hadis mutawatir dalam berhujjah. Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir jelas menjadi sumber hukum dan diamalkan sebagai hujjah. Oleh sebab itu, jika status hadis itu mutawatir, maka kebenaran di dalamnya wajib diyakini dan semua isi yang terkandung di dalamnya wajib diamalkan. Dan hukum mengingkari hadis mutawatir adalah kufur. Intinya, kedudukan hadis mutawatir untuk berhujjah itu sangat-sangatlah pasti. Karena kedudukan hadis mutawatir ini menjadi kedudukan yang kedua setelah Al-Quran di dalam pengambilan dalil atau berhujjah. Demikian, salah khilafnya ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.